Oke, selamat siang Bapak Bingin. Siang, Bu Ya, Uni. sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, berarti hari ini kita akan melakukan observasi, di mana nanti saya akan masuk ke kelas Bapak Bingin untuk melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang Bapak Bingin lakukan. Ya, untuk observasi kali ini itu kita akan masuk ke kelas berapa ini Pak? Kelas 12K. 12K. Iya. Oke, 12K. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu di kelas 12K, mungkin Bapak Bingin bisa menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti. Pada materi hari ini adalah mengenai turunan fungsi aljabar dulu. Oke. Yang mana pada subtopik bahasan sifat-sifat dari turunan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti adalah siswa dapat memahami sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Terus yang kedua, setelah memahami nanti siswa diharapkan dapat menerapkan sifat-sifat turunan tersebut untuk memecahkan permasalahan baik yang ada di LKS maupun pada buku paket. Gitu. Oke, jadi di sini tujuan pembelajarannya, ini materinya adalah turunan, yaitu sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat memahami sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan dapat menerapkannya lah, Pak ya. Yeah. Oke, berikutnya Bapak terkait dengan materi atau tujuan pembelajaran tersebut, di sini Bapak area pengembangan yang hendak Bapak capai atau dalam hal lain mungkin di sini bisa dikatakan hal-hal apa yang ingin Bapak kembangkan? Nanti saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya kembangkan itu pada utamanya pada saat pada konten dan melaksanakan pembelajaran sosial emosionalnya itu. Pembelajaran sosial emosional Pak ya? Iya, istilahnya nanti kan yang pengen adalah PSE-nya. Iya, benar sekali Bapak. Oke, jadi di sini ada area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu pada area pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Kemudian juga Bapak ingin melaksanakan pembelajaran yang pembelajaran terkait dengan sosial dan emosional siswa. Kemudian di sini Bapak dari selama ini pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira tantangan apa dulu nih? Terkait tantangan dulu, tantangan yang Bapak alami atau Bapak temui selama pembelajaran terakhir ini apa Pak? Sebelumnya sih saya hanya menggunakan pembelajaran ya ceramah itu, jadi saya yang mendominasi sepenuhnya itu pembelajaran. Yang mana beberapa siswa itu, utamanya siswa yang paling belakang atau mungkin ya apalagi jam-jam ngajar siang itu kebanyakan siswa diam gitu. Malahan beberapa siswa itu ada sampai ya mengantuk gitu. Jadi saya belum bisa mengoptimalkan kegiatan siswa di kelas itu sendiri. Nah, sehingga dengan itu nanti kendala berikutnya adalah jumlah siswa sih yang terlalu besar sehingga yaitu sekitar 40 orang lebih. Jadi ya kalau di pelajar ceramah itu kita akan menyasarnya per individu jadinya itu. Nah, jadi itu tantangan yang kedua. Terus tantangan yang ketiga itu sendiri ya beberapa siswa ya masih malas dia mencatat apa yang sudah saya sampaikan itu. Mungkin ya seakan-akan dia tidak aktif itu atau seakan-akan dia pasif lah itu dalam pembelajaran itu. Nah, itu kendala-kendala yang saya alami di lapangan yang sebelumnya itu. Iya. Jadi di sini kalau yang saya tangkap nih Pak ya, jadi kemarin dari Bapak biasanya melakukan ceramah, kemudian tantangan yang biasanya dihadapi itu yang pertama ada kelas besar ya Pak ya, dengan jumlah siswa yang cukup besar, kemudian adanya juga berarti sasarannya per individu, jadi hanya secara garis besar atau kelompok besar saja. Kemudian di sini juga Bapak melihat siswa itu malas mencatat atau mungkin terkesan pasif ya yang Bapak sampaikan tadi. Oke, jadi itu untuk tantangannya. Nah, kira-kira nih Pak,
strategi apa yang sudah Bapak atau akan terapkan nanti atau sudah Bapak siapkan nih untuk pembelajaran nanti untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Mungkin yang pertama saya akan memberikan lembar kerja siswa lah nanti. Itu. Nah, lembar kerja siswa ini nanti sebagai bahan lah untuk diskusi di masing-masing kelompok nanti itu. Sehingga setiap siswa di dalam kelompok itu benar-benar punya tanggung jawab apa sih yang harus dikerjakan. Oke. Yang sebelumnya kan ya siswa itu pasti sudah tahu kan gurunya akan menjelaskan, tapi hari ini ya siswa yang akan mencari permasalahan yang berkaitan dengan LKPD, memecahkan permasalahan yang ada di LKPD itu. Oke. Berikutnya Bapak. Tadi Bapak kan salah satunya dengan memberikan LKS atau bahan diskusi agar siswa itu memiliki tanggung jawabnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengikuti kegiatan pembelajaran lah Pak ya. Kemudian itu untuk terkait dengan area pengembangan yang tadi Bapak sampaikan, mungkin ada strategi yang Bapak siapkan yang lainnya, mungkin tadi terkait dengan pembelajaran diferensiasi atau mungkin tentang pembelajaran sosial emosional ini. Iya. Jadi di LKPD ini nanti kan siswa berdiskusi di dalam kelompoknya. Jadi secara otomatis kita akan mengembangkan jiwa sosialnya itu per kelompok nanti itu. Dan membagi tugas juga dia di kelompok-kelompoknya masing-masing. Kemudian lagi yang kedua nanti kegiatannya adalah mempresentasikan apa yang sudah dia diskusikan itu yang atau mungkin yang dia hasilkan dari diskusi kelompoknya itu di depan kelas itu. Sehingga harapannya dari hasil presentasi itu ya kita tahu bagaimana kelompok penyaji itu menyanggah atau mungkin memberikan respon terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh teman yang lain itu. Kemudian lagi yang kedua nanti diferensiasinya itu karena konten sini kan ya otomatis siswa bisa mencari nanti di googling kan ya itu sebagai sumber pembelajarannya atau mungkin yang sebagai bahan utamanya adalah di buku paket atau di LKS itu sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan yang diberikan pada LKS. Kemudian lagi berikutnya lagi saya kan juga memanfaatkan media nanti untuk hasil evaluasinya mungkin berupa kuisis nanti itu saya masukkan di sana. Terus yang berikutnya lagi yang sebelumnya kan ya saya mengajarnya terus saja itu nggak ada istilahnya jeda itu ya itu. Jadi hari ini mungkin saya akan memberikan jeda ya istilahnya kayak speaking lah itu mungkin berupa kegiatan membaca warna mungkin kegiatan gerakan mungkin itu apalagi di jam siang itu ya jam kritis ya siswa itu ya aku rasa mengantuk udah tidur semuanya ya jam kritis ya Pak ya itu dah. Oke, jadi kayaknya saya dari pemaparannya Bapak barusan itu sangat menarik sekali sepertinya ini Pak pembelajarannya. Jadi yang pertama itu selain ada LKS untuk sebagai bahan diskusi, itu juga bisa menarik tanggung jawab siswa mungkin dari sana ya. Kemudian di sini juga Bapak melakukan sepertinya ada diferensiasi pada konten. Jadi Bapak akan memberikan lembar kerja siswa, kemudian Bapak juga siswa dapat mengakses video atau media dari internet Pak ya tadi. Kemudian Bapak juga akan melakukan ice breaking ataupun penyelipan kuis. Seperti itu Pak ya tadi ya. Oke. Nah, untuk skala nih Pak, misalnya saya andaikan saja skalanya 1 sampai 100. Kira-kira untuk keadaan siswa yang sekarang di kelas ini, itu skalanya ada di skala berapa nih Pak? Keadaan mana? Yang sekarang. Keadaan maksudnya posisi siswa kemampuan atau apa? Dalam mengikuti pembelajaran, aktivitas pembelajaran di kelasnya. Kalau saya sih bisa memposisikan siswa itu baru ya nggak 45% lah gitu. 40. Ini ada di skala berapa ini Pak? 40%. Berarti di skala 4. Iya, skala 4 lah. Dari skala ideal. Skala ideal itu yang seperti tadi Bapak sampaikan, siswa tuh dapat misalnya fokus atau apa, aktif seperti itu. Iya. Berarti sekarang skalanya ada di skala 4. Nah, kira-kira dengan pembelajaran yang sebentar lagi itu akan Bapak laksanakan pembelajaran di kelas dengan strategi yang sudah Bapak siapkan ini, kira-kira targetnya Bapak bisa mencapai skala berapa nanti? Atau bisa ditingkatkan ke skala berapa? Iya. Harapan saya sih di angka 7 atau angka 8 lah itu. Di angka 7 ya? Ya, karena ini kan permulaan.
Oke, di angka 7 sampai 8 ini kira-kira siswanya bisa ngapain nih Pak? Eh, Dari yang awalnya apa, jadi apa gitu. jadi awalnya siswa kan diam, ada ayem, dia kan itu tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat, itu hanya mencerap saja. Jadi berikutnya harapan saya sih ada yang siswa memberikan pertanyaan atau menyanggah pertanyaan, itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, ya awalnya siswa kan hanya mendengarkan apa yang jelaskan oleh guru gitu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk mencari bahan atau materi itu ke tempat-tempat lain lah, itu ke sumber-sumber lain lah, itu kayak internet, kayak buku itu. Jadi kemarin itu awalnya guru sebagai sumber utama, yang kedua mungkin yang berikutnya nanti ya sumber utamanya bukan hanya guru saja gitu. Ya ada banyak sumber lah dia bisa akses nanti, itu harapan saya. Terus yang ketiga nanti kan dia harapannya siswa bisa memahami lah itu yang dapat dilihat dari ya kemampuan dalam dapat dilihat dari nilai nanti, nilai yang didapat oleh siswa diperoleh siswa pada saat mengerjakan ya kuis lah itu nanti di akhir pembelajaran itu. Oke, jadi di sini Bapak Bingin itu menargetkan lah Pak ya, di skala 7 atau 8 dengan melihat siswa itu mungkin dari yang pasif atau diam itu menjadi lebih aktif, mampu menyampaikan pendapat tadi ya, atau mungkin menyanggah atau berargumen. Kemudian juga Bapak berharap biasanya sumber utama itu dari guru atau penjelasan guru, sekarang mereka lebih aktif untuk mencari materi atau konten, bisa dari internet ataupun dari sumber lainnya. Nah, di sini juga Bapak berharap di mana siswa juga memahami apa yang mereka pelajari, dan itu dilihat dari nilai yang mereka peroleh nanti saat kuis ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian Bapak dari kita sudah berbicara tentang tantangan, strategi, skala. Nah, kira-kira untuk pendukung atau faktor pendukung yang bisa mendukung pembelajaran yang akan kita lakukan ini seperti apa Pak? Hal-hal yang mendukung pelajaran saya ini nanti yang pertama ya lihat dari kelasnya juga kan, fasilitas kelas sudah lengkap di sini kan, kita bisa menggunakan LCD, udah tersedia juga di kelas gitu. Ya kita bisa memfungsikan itu sebagai sumber pembelajaran. Kemudian lagi yang kedua ada WiFi kan, itu yang bisa digunakan oleh siswa untuk mengakses sumber-sumber belajar di googling kan, itu di internet mungkin itu nanti. Di samping itu juga ya kita bisa juga sebenarnya memberikan pelajaran kelompok itu, walaupun ya kelasnya besar kan itu lebih terfasilitasi nanti itu. Jadi dibanding kita melihat satu persatu itu, jadi lebih baik kita melihat per kelompoknya itu nanti. Jadi di sana nanti ada setelah kebersamaan lah dalam mengerjakan tugasnya itu. Itu. Jadi di sini faktor pendukungnya itu antara lain adalah sarana prasarana, bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Jadi di sini ada fasilitas kelas mungkin yang mendukung seperti LCD atau ketersediaan WiFi atau jaringan internet yang baik. Kemudian di sini juga Bapak menggunakan kelas besar itu sehingga dimanfaatkan menjadi secara berkelompok-kelompok ya Pak ya, biar mungkin memudahkan Bapak juga dalam memfasilitasi siswa ya. Oke Bapak, mungkin hanya sekian yang saya tanyakan. Nanti mungkin jelasnya saya minta izin ke Bapak untuk ikut pembelajaran ke kelas. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan terlebih dahulu Pak? Itu saja sih. Nanti mungkin sambil jalan nanti di kelas ya kita berikutnya mungkin evaluasi lagi itu. Nggih, siap Bapak. Untuk lebih lengkap nanti. Nggih, siap. Ya, kalau memang demikian, mungkin kita bisa akhiri dulu percakapan kali ini, Bapak. Nanti saya akan membersamai Bapak di kelas nih. Nggih, terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Berarti 2 orang ya yang absen ya. Jadi kemarin kita sudah membahas materi dasarnya aja ya, dari turunan itu. Termasuk kita sudah mengaplikasikan di materi limitnya kan, gitu. Jadi sekaligus juga kita mempelajari turunannya. Nah sekarang kita mempelajari sifat-sifatnya itu. Nah sebenarnya sifat-sifat ini sudah ada ya di LKS-nya itu. Nah nanti kita akan memanfaatkan LKS, kemudian lagi bisa juga nanti kalian googling ya, mengenai cara menyelesaikan sifat-sifatnya itu. Tapi sebelumnya, adapun tujuan pelajaran yang akan kita tuju nanti ya. Jadi bagaimana siswa bisa memahami ya, itu paham bagaimana sifat-sifat itu.
sifat-sifat turunan. Terus yang kedua itu ya selain paham ya bisa juga menggunakannya nanti ya, menggunakan sifat-sifat turunan itu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Baik permasalahan yang ada di LKS itu ataupun di buku paketnya itu. Nah itu ya tujuan pembelajaran yang kita sasar hari ini. Tapi sebelum ke sana kita kepingin PSE dulu ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Jadi kita PSE dulu. PSE itu adalah duduk tenang itu. Duduk tenang, nanti saya pimpin. Dah, jadi kita duduk tenang dulu supaya bisa nanti lebih fokus lagi ya dalam proses pembelajarannya itu. Ini pejamkan mata dulu semuanya ya. Pejamkan mata. Dah. Nah, saya akan mulai ngatur napas dulu ya. Tarik napasnya dulu. Kemudian lagi tahan. Udah. Hembuskan. Ya. Jadi kemudian lagi kita tarik napas lagi dengan panjang. Tahan. Ya, hembuskan. Ya. Sudah? Lagi sekali. Ya, tarik napas dulu. Tahan. Ya, hembuskan. Oke. Untuk PC-nya udah selesai? Udah ya? Bisa? Udah tenang? Sesuai dengan yang saya ungkapkan tadi, yaitu tujuan pelajaran kita tadi ya. Untuk memahami itu, nah silakan buat kelompoknya ya, mungkin 4 sampai 5 orang aja. Ya, jadi supaya nggak terlalu jauh pindah-pindah. Mungkin ini bisa gabung sini ya. Salah satu orang sini ke depan aja, terus itu ke belakang. Ya. Terus yang di sini cukup berenam, sini aja. Dan itu yang ke belakang, mulai dari yang cowok nih. Ya. Nah ini cowoknya tukar dulu ya, 2 orang ini tukar di sini, ini bawa ke sini. 5 sampai 4 orang lah. Gitu. Ini tukar dulu sini, ini tukar tempat duduk dulu. Ya silakan. Sistem kerjanya nanti gini ya, kalian kerjanya di kelompok, tapi tetap mengerjakan salah individu. Itu bisa dipahami? Jadi diskusinya tetap diskusi di kelompok ya, tapi ya hasil kerjanya tolong disalin di individunya. Gitu. Biar tidak ada yang diam itu loh. Jadi ada yang nulis, ada yang memikirkan, ada yang diam nanti jadinya ya. Ya saya gitu kan ya. Jadi setiap orang juga buatnya itu diskusinya. Nah untuk LKS, LKPD sudah saya sebarkan kan di grupnya. Silakan ada dicari sana di LKPD-nya, di grup WA-nya. Oke, saya kasih waktu sampai jam 50. Sekali lagi buat di catatannya hasil diskusinya, isi aja tanggalnya itu. Oke, silakan diskusikan apa yang sudah dicantumkan di LKS itu. Ya. Untuk sifat-sifatnya sudah ada di LKS, tinggal kalian bisa baca di sana atau mungkin bisa di Google juga bisa ya itu. Di halaman berapa 58 ya. Jadi di LKS-nya sudah ada halaman 58. Oke, silakan dah diskusikan dulu. Sekali lagi waktunya ya, tolong diperhatikan sampai 5.50. Itu dulu dipakai caranya. Satu. Contoh turunan jawab, gimana jawabannya dia? Ini pakai turunan biasa dia. Nah, yang kayak kemarin itu. Ini dikaliin dulu Pak ya hari. Enggak, ini dia caranya, cara kedua pakai di sini. Kan udah ada sih. Halaman 60. Ini loh, ini buku kali P-nya. Jadi masing-masing nih, yang di depan, ini kan di depan persamanya, misalkan dengan U dia, ini. Yang di belakang misalkan dengan P dia. Nah setelah
U-nya Bapak turunkan, P-nya apa turunkan tuh. Hah? Cari dulu turunannya. Mau turunannya berapa? Udah, ini dah. Lanjut dah. Kok bisa dapat 10x ditambah 3? Nih, yang di atas nih. Udah, ini setelah diuraikan dia nih. Setelah diuraikan. Ini dulu dibuat. Di rumus ini dulu buat. U-nya berapa itu? Dibuat buku dan P-nya apa dia? Oh. 15 9x min 3. Dari mana apa min 3? Oh ya, udah. Lanjut dah. Yang bawahnya juga gitu dia. U-nya yang di atas, P-nya di bawah. Sesuaikan dengan rumusnya. Gimana udah? Apa ada yang ditanya dulu? Yang di bawah nggak usah dijabarkan. Di atas saja kamu lihat. Gimana ini kuadrat? Plus 3x 1 dikali ya. Udah. Ayo udah ke nomor 3 dengan cara yang sama juga gitu. U-nya yang di atas, P-nya di bawah. Lihat lagi rumusnya dia. Ya dicoba dulu. Ini tetap ini. Ya, U-nya tuh semua dari garis kuadrat plus 7. Pakai pangkat 5-nya Pak. Enggak, tanpa pangkat 5-nya. Ini apa di pangkat 2 ini? Apa nih? Yang mana? Min 2, Pak. Iya, Oh, soalnya min 2. Oh, min 2. Oh, ini kurungnya kalah nih. Ini sekali lagi waktunya lagi 5 menit. Terus sudah selesai semuanya. Pak, yang kuadratnya dia Yang mana? nomor 3. Diamin aja, yang di bawah kan? Diamin aja, nggak usah diuraikan. Mungkin sekarang ada yang tanyakan dulu, mungkin ada yang keliru atau gimana, silakan. Ada? Silakan dicek dulu, ya. Ya. Ya, silakan. Ngomongkan dulu. Iya. Oke, sudah bagus pertanyaannya. Di sini kita ambil yang punya di persamaan 3x1, yang V-nya di persamaan dengan standar x min 2. Terus setelah kita tentukan dulu sama V-nya, kita cari U aksen dan V aksennya. Untuk U aksennya 3x sesuai dengan rumus turunan menjadi 3. Terus angka satunya jadi plus 0. Yang V aksennya dari 5x kuadrat jadi 2 kali 5x jadinya 10x. Terus 3x jadi 3, min 2 jadi 0. Terus rumus Y aksennya U aksen kali V plus U kali V aksen. Lalu disebut-sebutkan yang diketahui. Dengan mana? Terus 3x min 2 ditambah U juga 3x plus 1. 3x plus 1
dikali PZ, yang jelas sukses plus gagal. Terus pengaruh adanya yang bagian kirinya 3 kali 5S kuadrat, yang kali 5S kuadrat 3 kali 3X jadi 9X sebagai 3 kali B2 dengan B6. Terus yang di bagian kanan dikali ulangi 10X kali 3X jadi 30X kuadrat. Terus 10X kali 1 jadi 10X, 3 kali 3X jadi 9X, 3 kali 1 jadi 3. Lalu setelah itu kita tandain dulu ini, tapi cari yang X-nya sama kuadratnya. Yang X kuadrat sama X kuadrat, yang X sama X, yang ada X sama X. 15X kuadrat, kemudian 12 kuadrat jadi 5X kuadrat. Terus 9X kuadrat ditambah 9X kuadrat tambah 10X. 9X tambah 9X tambah 10X jadi 8X. Terus 6 plus 3 jadi 3. Selamat pagi, saya Ninyoman Weni Kusumawati, CGP Angkatan 10. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 September 2024, akan melakukan pasca observasi dengan menggunakan teknik coaching bersama rekan saya. Iwayan bikin Astra. Dan kali ini kita akan dibersamai oleh Ibu PP, Ibu Diah, itu selaku PP saya dari SMA Negeri 3 Singaraja. Selamat pagi, Bapak Bingin. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Baik-baik. Jadi sehat. Ya. Oke. Jadi gini, Pak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Bapak. Jadi kemarin kita sudah melalui yaitu pra-supervisi. Kita sudah melakukan percakapan kemarin, Bapak, sebelum kita ke kelas, ke pembelajaran ke kelas. Kemudian kemarin juga saya sudah membersamai Bapak di kelas, yaitu dalam pembelajaran di 12K. 12K. nih. 12K. Di 12K. Nah, sekarang seperti yang sudah kita sepakati kemarin untuk jadwal hari ini, kita akan melakukan percakapan terkait dengan pasca observasi. Iya. Oke. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan ke Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, Pak? Terima kasih Ibu Weni atas kesempatannya saling berbagi ya bagaimana pembelajaran di kelas itu. Nah, kebetulan juga saya ya perlu juga coaching lah itu bagaimana performa saya di kelas atau bagaimana nanti itu. Kalau sebelumnya karena kemarin itu materi yang dibahas itu sulit untuk dikembangkan dalam sehari, jadi saya selalu berfokus pada materinya saja gitu. Nah, kemudian dari segi penampilan dan dari segi tahap pembelajaran, ya menurut saya sih sudah bagus itu Bu Weni, karena saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian lagi ada PSE-nya, kemudian lagi pembelajaran seperti apa yang akan saya laksanakan di sana di kelas itu. Nah, kemudian dari tahapan pembelajaran pun saya sudah melakukan juga. Nah, dari awal sampai akhir pembelajaran dan di akhir pun ada refleksi pembelajarannya. Gitu. Jadi menurut saya dari sekian tahapan pembelajaran itu sudah bagus lah itu menurut saya. Itu. Nah, namun ada mungkin beberapa hal yang saya alami di akhir itu ya agak masih kurang karena di sini kan saya mengambil aktivitas pengembangan adalah pembelajaran berdiferensiasi konten itu. Nah, mungkin di kontennya yang masih kurang menurut saya itu. Di sana kan saya baru menyatakan ke siswa itu untuk mencari sumber belajarnya itu hanya di 2 tempat saja, yaitu di online, kemudian lagi ada pada buku itu. Nah, online itu pun sebatas pada Google itu. Jadi mungkin nanti kalau seandainya nanti aktivitas pengembangan ini akan saya kembangkan lagi itu supaya ada penyempurnaan lah itu pada berdifferensiasi konten ini saya kembangkan lagi. Mungkin saya akan sediakan
ya video pembelajarannya lah itu terkait dengan materi yang akan saya bahas itu. Nah kemudian di samping itu juga ya saya akan nanti menyesuaikan juga dengan materi itu. Seandainya materinya bisa nanti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ya mungkin saya akan bisa menayangkan video langsung itu, sehingga materi yang saya bahas itu ya terbayang di benak siswa itu di mana sih penerapannya itu, sehingga siswa itu tidak tidak membayangkan oh materi ini hanya ada pada buku aja itu, sedangkan ya lebih real lah itu. Jadi siswa itu akan merasa tertarik nanti jadinya, harapan saya sih itu kalau siswa tahu oh di sini loh penerapan dari materi yang dia pelajari. Jadi itu sih kekurangan saya kemarin itu. Nah kemudian berikutnya lagi yang kedua, jadi ada dua hal sih yang merasa saya masih agak belum sempurna lah itu atau belum baik lah itu sesuai dengan tahap, yaitu di PSE-nya itu. Jadi di PSE ini pun saya baru pertama kali melaksanakan di kelas itu. Jadi terus terang aja saya harus menyatakan hal itu karena sebelum-sebelumnya itu saya hanya terlintas saja untuk membaca bukunya itu, dan untuk menerapkannya itu masih belum Bu itu, karena ini terkait dengan situasi di kelas juga itu. Jadi saya harus menyesuaikan juga itu. Terkadang materinya terlalu padat kadang gitu. Terkadang siswa itu ya istilahnya karena kita mengajar siswa itu hal sesuatu yang baru itu seakan-akan sulit diterima itu. Kok kayak begini itu, padahal kan sebelumnya ya seperti tahapan pelajaran sebelumnya itu tidak ada PSE-nya itu. Kok di sini duduk hening itu. Jadi seakan-akan kayak belajar meditasi lah itu, sebelum belajar agama. Ini kan pelajaran matematika itu. Jadi kok pelajaran agama gitu. Mungkin nanti untuk beberapa siswa mungkin saya pikirnya seperti itu. Jadi di PS ini mungkin saya masih belum masih kurang lah itu, seperti apa dan bagaimana itu. Karena kemarin itu saya hanya duduk hening saja sih sebenarnya itu, hanya paling beberapa menit saja itu. Mungkin nanti perlu saya membaca kembali atau mungkin melihat di YouTube mungkin dari guru-guru yang lain sudah ya beberapa kali lah menerapkan PSE. Mungkin itulah menurut saya performa saya kemarin pada saat pembelajaran di kelas. Jadi dari yang Bapak sampaikan di sini, jadi menurut Bapak Bingin ini pembelajaran yang sudah dilakukan itu sebenarnya sudah baik. Kemudian tetapi di mana sebelum saya menyampaikan itu dulu, jadi Bapak mengatakan itu sudah baik karena Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak juga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu adanya diferensiasi konten. Kemudian akan tetapi di sini Bapak juga masih merasa kurang. Karena di bagian konten itu Bapak baru menyampaikan diferensiasi konten itu baru dari online dan dari di Google saja. Nah, kemudian Bapak nanti akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan lagi ke depannya, seperti itu Pak Nggih. Oke. Kemudian di sini Bapak setelah Bapak menyampaikan apa yang refleksi pembelajaran dari Bapak sendiri, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya di kelas nih Pak? Oh, sangat boleh sekali Bu itu, karena kan ini sebagai timbal balik lah itu. Ya, karena kalau saya sendiri merasa sudah lengkap, tapi belum tentu bagi orang lain kan itu. Jadi kalau orang lain itu kan sebagai masukan aja nanti, sehingga kedepannya pada saat saya pelajaran di kelas itu ya harapannya sih lebih sempurna lah itu dari yang sebelumnya itu. Jadi, silakan Bu, ini mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi. Jadi begini Bapak, saya setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi. Jadi saya juga merasa pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah baik Bapak. Jadi Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, di awal itu Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian Bapak juga mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran sosial emosional Bapak, itu terlihat dari Bapak mengajak mereka untuk duduk hening, seperti itu. Kemudian Bapak juga memberikan pembelajaran diferensiasi, saya lihat Bapak. Jadi ada diferensiasi konten, bahkan saya melihat juga ada diferensiasi proses di sana. Mungkin di sini Bapak belum menyadari akan hal itu. Kemudian yang saya lihat juga di sini dalam Bapak melakukan pembelajaran itu juga Bapak memfasilitasi siswa, saya lihat. Bapak memfasilitasi siswa dengan berkeliling, menanyakan atau melihat progres mereka. Dan itu terlihat juga
pembelajaran diferensiasi yang Bapak lakukan. Yang seperti Bapak sampaikan tadi ada dari online mereka mencari, kemudian ada dari seperti dari Google, dari buku, dan bahkan Bapak memberikan LKS juga. Oke. Kemudian Bapak, menurut Bapak nih, dari apa yang sampaikan saya barusan, bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Terima kasih atas masukannya. Kemudian lagi apa namanya itu penilaiannya Bu itu. Ya karena sebelumnya ya memang itu yang saya laksanakan Bu itu. Karena kan di awal harus menyampaikan tujuan pelajaran, ya tujuannya supaya siswa tahu apa sih yang akan dituju gitu. Terus kemudian lagi bagaimana menilainya kan itu Bu itu. Nah kemudian apalagi kita sebagai sekolah penggerak Bu itu, jadi sangat wajib sekali sih untuk menyampaikan ya tujuan pelajaran. Kemudian lagi ada diferensiasinya itu Bu itu, karena terkait dengan ya sekolah penggeraknya. Kemudian lagi ada PSE-nya Bu itu. Nah jadi saya ya apa namanya tuh dari masukan Ibu itu ya terima kasih Bu itu ya. Mungkin ada hal yang mungkin lebih diberikan masukan Bu mengenai kekurangan saya tadi Bu, itu mungkin Ibu lebih punya apa namanya itu pengalaman Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiskusi konten atau mungkin di PSE-nya Bu. Oke. Mungkin sebelum saya apa namanya merespon dari yang Bapak sampaikan, sekali lagi kita sharing Pak. Ya, jadi tidak ada penilaian bagaimanapun, kita sharing. Nah, mungkin ini saya di sini melakukan kita melakukan teknik coaching untuk mungkin menggali nanti sebenarnya apa sih mungkin potensi atau yang bisa Bapak kembangkan nanti. Tapi sekali lagi Bapak, saya lihat itu pembelajarannya sudah baik sekali Bapak. Jadi menurut saya itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah kelihatan. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional, walaupun Bapak sudah mengatakan ini baru di awal, tetapi itu sudah terlihat baik, Bapak, anak-anak sudah mengikuti dengan baik, itu yang saya cermati. Namun di sini ada beberapa yang menjadi catatan saya, Bapak. Itu saya lihat dari Bapak melakukan PSE seperti yang Bapak katakan tadi, itu duduk hening, memang itu terlihat siswa yang masih mungkin ada beberapa kagok ya, ini kita ngapain ya, seperti itu. Nah, nanti mungkin Bapak bisa lakukan mungkin beberapa kali, jadi itu bisa diadaptasi oleh siswa, jadi siswa lebih bisa beradaptasi di sana. Kemudian saya lihat di sini Bapak mungkin lupa mungkin menanyakan tentang perasaan mereka setelah Bapak melakukan pembelajaran sosial emosional tersebut. Jadi setelah Bapak melakukan duduk hening tersebut, mungkin Bapak bisa menanyakan perasaan mereka seperti itu biasanya. Jadi mereka akan tahu perbedaan mungkin sebelum atau setelah melakukan duduk hening tersebut. Nah, kemudian Bapak satu lagi yang menjadi catatan saya yaitu dalam pembentukan kelompok. Nah, di sini Bapak dalam pembentukan kelompok itu kan Bapak masih menentukan kelompok dari siswa tersebut. Mungkin untuk berikutnya itu siswa diberikan kebebasan Bapak. Diberikan kebebasan, mereka menentukan kelompoknya sendiri. Jadi yang pertama, itu siswa dapat merasa lebih nyaman dengan rekan-rekan yang akan diajak berdiskusi. Yang kemudian, yang kedua juga itu bisa ke berdiferensiasi, Bapak. Jadi itu bisa ke diferensiasi proses. Jadi kelompoknya sekarang ini, mungkin besok mereka akan menentukan yang gimana dengan cara yang bagaimana. Mungkin bisa mengarah ke sana. Bagaimana menurut Bapak dengan apa yang saya sampaikan tadi, Pak? Terima kasih Bu Weni. Jadi di PSI sih, ya memang sih sebenarnya setelah saya lakukan PSI, saya langsung melakukan pembelajarannya itu, yang saya rasakan kemarin itu. Ya mungkin ya sedang di akhir pembelajaran pun di refleksi itu pun saya tidak menyantumkan itu refleksi pembelajaran. Oh ini pertama kali kita melakukan PSI, bagaimana perasaannya? Itu saya juga tidak menanyakan hal itu. Jadi mungkin kedepannya seperti yang dibilang Bu Weni itu, ya saya akan akan selalu menggunakan PSE ini itu, sehingga siswa jadi terbiasa jadinya itu, sehingga bukan hal yang baru lagi bagi siswa begitu saya mengajar di kelas itu. Nah kemudian yang berikutnya lagi ya itu ya masukannya dari Bu Weni kan saya lakukan juga nanti, supaya nanti saya kan mendapatkan umpan balik dari siswa sendiri, bagaimana perasaan dia setelah ya saya melakukan pembelajaran PSE itu beberapa kali di kelas itu.
Nah, kemudian kalau pembentukan kelompok, ya memang sebelum-sebelumnya sih di beberapa kelas itu saya lakukan pembentukan kelompok itu ya saya sendiri yang menentukan itu, karena kadang siswa itu apa namanya, dalam pembentukan kelompok itu bingung dia Iya, itu. benar. Ada yang bingung nyari kelompok siapa gitu, ada yang kelompoknya gemuk, ada yang kelompoknya apa kurus dia itu kadang itu. Kemudian lagi berikutnya lagi yang tidak gini lagi kan ada apa namanya, kadang suka dia bergerombol yang sejenis Bu, itu tidak heterogen, jadi itu juga akan membuat masalah Bu itu. Jadi sehingga saya siasati dengan saya sendiri yang menentukan kelompoknya itu. Ya sebenarnya sih ya karena ya, saya sering baca sih bukunya itu supaya kelompoknya heterogen itu Bu, itu sehingga saya menentukan sendiri. Nah mungkin ya benar juga sih masukan Bu Weni itu, nanti mungkin saya hanya mengatakan kepada siswa silakan anak-anak buat kelompok sekian itu dengan jumlah sekian, kemudian lagi harus heterogen itu mungkin, sehingga ya siswa sendiri yang menentukan itu. Ya mungkin nanti saya hanya memberikan informasinya aja kepada siswa dalam pembentukan kelompok ini. Ya, terima kasih atas masukannya Bu Weni. Oke, sama-sama Bapak. Jadi kita saling sharing Pak ya. Mungkin saya akan mendapatkan pembelajaran dari sini juga, Bapak juga mungkin akan mendapatkan beberapa ide dari sini. Nah, sejauh ini Bapak dari hasil diskusi kita ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan mungkin atau apa yang sudah terbayang di pikiran Bapak Bingin untuk meningkatkan performa untuk pembelajaran berikutnya. Jadi mungkin hal-hal apa yang mau Bapak lakukan seperti itu Pak? Mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya saya akan berusaha nanti lagi mengembangkan pembelajaran diferensiasi ini, tapi berdiferensiasi pada konten dan proses itu. Terkait juga tadi kan seperti masukan Bu Weni juga kan itu ya nanti mungkin diproses sama di konten yang saya akan nanti laksanakan di kelas itu rencananya. Jadi ada 2 diferensiasi yang jadinya di kelas yang saya akan laksanakan. Kemudian lagi mengenai PSE ya tetap juga saya akan laksanakan di kelas. Nah, termasuk juga pembentukan kelompoknya. Ya nanti seperti yang tadi saya diskusikan tadi, ya saya kan hanya memberikan panduannya saja itu, sehingga siswa sendiri yang nanti yang membentuk kelompoknya. Kemudian selain itu juga mungkin ya saya akan diferensiasikan apa namanya produk mungkin itu. Ada produk ya, juga. Produknya nanti. Jadi saya juga akan lihat juga materinya lagi gitu. Nanti kalau materinya memungkinkan membuat produknya itu berbagai macam, ya saya akan diferensiasikan ke produknya itu. Sehingga harapan saya ketiga-tiganya bisa tercapai Bu itu untuk di pelajaran diferensiasinya itu. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi ini Bapak mungkin kita kupas lebih agak rinci sedikit ya. Untuk pembelajaran diferensiasi konten, tadi mungkin Bapak sudah menyampaikan yang membuat video mungkin Pak ya. Mungkin dilihat dari materinya, ya apakah memungkinkan atau tidak. Atau mungkin ada hal lain lagi yang mungkin Bapak mau gali dari diferensiasi konten Pak. Mungkin ada terbayang gimana dulu sekarang gitu. Untuk kontennya dulu kita fokusnya coba. Ya, di konten itu kan videonya pun ada berbagai macam sebenarnya kan itu. Ya, di video itu ada yang menceritakan bagaimana materi itu diterapkan di kehidupan sehari juga bisa dipakai Bu itu. Kemudian lagi yang kedua itu ada video sebagai sumber belajar itu ya yang membahas materi itu sendiri itu gitu. Nanti saya akan selipkan di sana. Karena kan pada saat pembelajaran itu umpamanya penerapan materi yang kita bahas itu di pertanian, kan tidak mungkin kita mengajak siswa ke sawah kan itu. Ya. Itu. Jadi saya akan membuatkan video yang dimana materi itu diterapkan di sawah, itulah itu contohnya lah itu. Nah, itu sehingga siswa itu benar-benar ya seakan-akan real lah itu. Menyentuh ya, real, menyentuh lah itu. Oh ternyata di sini loh diterapkan materi ini itu. Nanti di konten itu saya akan bantu itu dengan videonya. Ya. Jadi Bapak di sini mungkin dari konten itu saya akan ulang kembali Pak Nggih. Yang Bapak sampaikan itu mungkin dari diferensiasi konten yaitu dengan memberikan video pembelajaran itu bisa berupa aplikasi dari materi tersebut ataupun sebagai sumber belajarnya seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi proses seperti apa
kira-kira yang mau Bapak lakukan atau nanti akan Bapak terapkan kira-kira di kelas? Kalau diferensiasi prosesnya, nanti ada pembelajaran secara individu mungkin nanti prosesnya Bu itu. Jadi siswa kita tayangkan video penerapan realnya di lapangan, kemudian lagi siswa kita tanya satu mungkin dengan pertanyaan penuntun, satu atau dua pertanyaan penuntun. Nah kemudian setelah itu dari video itu kan ada permasalahan nanti yang berkaitan dengan materi yang dibahas begitu. Nah, di sanalah nanti permasalahan itu yang akan didiskusikan di kelompoknya begitu. Nah setelah diskusi kelompoknya, ya nanti di sini prosesnya kan kelompok dia Bu pembelajarannya. Nah kemudian setelah menemukan kesimpulan ya kembali lagi ke individu masing-masing. Gitu. Jadi ya, pembelajaran individu lah itu. Jadi diberikan beberapa mungkin 1-2 pertanyaan lagi Bu itu yang dikerjakan harus secara individu Bu itu. Nah, sehingga di sini ada proses secara individu dan kelompoknya Bu itu pada saat pembelajarannya itu. Jadi di sini untuk diferensiasi prosesnya itu Bapak mungkin akan mengembangkan pembelajaran individu, itu diberikan suatu permasalahan, kemudian permasalahan itu akan didiskusikan ke dalam kelompok, baru setelah itu ada presentasi, baru kemudian akan dikembalikan lagi ke individu dan diberikan suatu pertanyaan, beberapa pertanyaan sebagai umpan baliknya. Oke. Kemudian Bapak untuk diferensiasi produk nih, kira-kira seperti apa nih Pak? Rancangan Bapak atau rencana Bapak ke depannya nih? Ya. Untuk diferensiasi produknya, ya yang pertama mungkin nanti dalam bentuk merek konsep mungkin yang bisa dibuatkan oleh siswa itu. Kemudian yang kedua, ya nanti dalam bentuk video juga bisa kan itu. Ya jadi siswa itu kan menghasilkan video yang bisa diupload di sosmed sehingga siswa itu bisa mempelajari terus Bu itu. Video seperti apa ini Pak? Video penjelasan dari video penjelasan solusi dari permasalahan yang diberikan Bu itu. Video seperti video ringkasan atau yang seperti apa Pak? Membahas masalah? Pembahasan dari masalah tersebut. Pembahasan masalah. Yeah. Oke. Jadi untuk produknya Bapak mungkin akan memberikan penugasan berarti ya, ini berupa penugasan. Kemudian berupa penugasan itu bisa berupa peta konsep ataupun mungkin video dari pembahasan suatu permasalahan Pak ya yang bisa diupload di YouTube mungkin atau di sosmed. Oke. Kemudian Pak, nah ini hal yang baru nih Pak, kita beralih ke hal yang baru yaitu tentang PSE yang Bapak sampaikan tadi. Nah untuk PSE ini Bapak mungkin akan melakukan suatu pengembangan lagi. Nah, kira-kira PSE ini apa yang Bapak akan lakukan lagi? Apakah mungkin dengan duduk hening atau dengan yang lainnya misalnya? Mungkin nanti di PSE ini kan tidak hanya harus duduk hening gitu, bisa aja berdiri nanti begitu. Mungkin dengan berdoa atau ya istilahnya saya tuntut dengan sesuai dengan agama masing-masing, tapi karena di sini kita kebanyakan beragama Hindu, ya mungkin nanti saya akan berusaha ya kan ada doa pembelajaran doa menurut agama Hindu kan itu Bu, mungkin ya 1 atau 2 baris lah itu Bu. Nanti saya akan membacakan itu Bu, itu sehingga siswa benar-benar konsentrasinya benar-benar fokus jadinya Bu itu sesuai dengan doa yang saya bacakan itu Bu itu. Nah, itu. Rencananya begitu. Kira-kira ada nggak hal yang bisa Bapak gunakan untuk membantu dari pembelajaran yang akan dilakukan Bapak nanti atau pengembangan yang akan Bapak lakukan? Kira-kira mungkin daya dukung atau misalnya fasilitas atau sarana seperti apa yang mungkin kira-kira bisa membantu Bapak dalam melakukan pengembangan berikutnya Pak? Kira-kira saya perlu ini nih untuk membantu saya yang bagian ini. Mungkin bisa di bagian diferensiasinya bisa Pak, atau mungkin di bagian di PSE-nya juga boleh. Oh ya, ya baru juga saya teringat Bu. Mungkin di bagian PSE-nya nanti bisa aja nanti saya menyetelkan sebuah musik lah itu Bu itu yang bisa menenangkan lah itu Bu. Jangan lupa nih di PSE-nya. Seandainya kan nanti kayak doa itu kayaknya
terlalu khusus Bu itu, mungkin saya akan pilih-pilihkan mungkin yang lebih banyak itu ada kayak musik hening lah itu Bu itu. Nanti saya akan pilihkan. Mungkin ya yang nanti saya tambahkan daya dukungnya ya otomatis apa namanya speakernya Bu nanti mungkin itu, karena sebelumnya kan saya nggak menggunakan itu. Mungkin saya menggunakan speakernya nanti untuk apa nih menyetel musik pada saat PSE-nya gitu. Termasuk juga nanti pada saat di pembelajaran apa namanya itu prosesnya tadi kan saya menampilkan video Bu itu. Jadi video itu kan ada audionya. Jadi secara otomatis ya perlu speakernya juga, karena kemarin kan saya belum membawa itu Bu itu. Termasuk juga hasil karya siswa kan juga harus ya ada audionya pastinya itu. Untuk biar lebih terdengar lah Pak ya, apalagi kelas yang cukup ramai. Iya, itu. Ya, jadi di sini mungkin yang sudah terbesit di Bapak untuk membantu pengembangan Bapak berikutnya, itu ada Bapak akan menyiapkan musik yang menenangkan di bagian PSE ini, apalagi untuk duduk hening mungkin, atau mungkin di bagian mungkin teknik yang baru Bapak akan lakukan nanti, dan juga Bapak memerlukan speaker untuk pengeras suaranya gitu. Ya, oke Pak. Kemudian Pak, kalau kita melihat lagi dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian apa yang sudah sudah berlangsung di pembelajaran kemarin, kira-kira ini kalau Bapak sudah memenuhi ekspektasi atau memenuhi target Bapak nggak di awal sebelum kita ke kelasnya nih Pak? Bapak kan kemarin kalau tidak salah nanti menargetkan di skala berapa gitu, skala 7 gitu misalnya. Apakah Bapak sudah, kayaknya yang kemarin tuh sudah deh sesuai target saya? Kalau menurut saya sih, saya rasa sudah mencapai target sesuai dengan yang diinginkan. Ya tinggal nanti membuat target yang lebih lagi itu sebenarnya itu. Karena kan hanya beberapa aja yang mungkin belum menurut saya sih itu, dan termasuk juga masukan Ibu tadi itu yang belum bisa saya lakukan di kelas itu. Ya mungkin nanti tinggal meningkatkan targetnya aja sih sebenarnya itu. Iya. Iya Bapak. Jadi Bapak sudah menyampaikan, mungkin saya akan tunggu nih Pak. Mungkin lain kali kita bisa berdiskusi kembali Bapak. Kita bisa sharing, mungkin saya yang perlu bantuan Bapak mungkin untuk coaching saya, atau mungkin kita bisa melakukan diskusi kembali terkait dengan apa yang ingin Bapak kembangkan ini. Ya Pak ya. Nanti mungkin kita beberapa hari ke depan kita akan diskusi lagi sebelum Bapak melakukan pembelajaran lagi berikutnya. Sekali lagi Bapak, saya terima kasih sebenarnya karena Bapak sudah mau meluangkan waktu Bapak. Kemudian di sini mungkin sebelum saya tutup, Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan perbincangan kita kali ini Pak? Sudah tersampaikan atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Dengan kegiatan diskusi seperti ini, saya merasakan ya mungkin yang sebelumnya saya merasa sudah sempurna, ya saya jadi tahu jadinya Bu itu. Oh ternyata saya menganggap sempurna, ternyata masih ada yang kurang Bu itu. Ya mungkin yang perlu saya lengkapi lagi nanti untuk pembelajaran berikutnya. Nah kemudian ada juga hal-hal baru Bu itu, yang mungkin yang saya dapatkan dengan pelaksanaan coaching ini Bu itu. Jadi seperti pembelajaran PSE lah itu. Yang sebelum-sebelumnya hanya saya baca saja Bu itu. Jadi saya sudah mendapatkan, walaupun ya baru sekali lah Bu itu pada saat pembelajaran itu. Dan kemarin pun saya juga pernah mendapatkan di kelas 11-nya Bu itu, untuk dua atau tiga kali pertemuannya Bu itu. Jadi cuman ya saya seperti yang tadi saya bilang, ya dengan masukan dari itu sebelumnya saya menganggap sudah sempurna di PSE-nya, ya saya menjadi tahu di mana kekurangannya Bu itu. Ya terima kasih Bu Weni atas masukan dan diskusinya Bu itu. Sama-sama Bapak. Saya juga terima kasih Bapak. Mungkin kita bisa akhiri, dan selamat pagi Pak. Tetap semangat Bapak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak.